Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama DR Taufik H. Taratat, 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 boom. Oke, di sini kita akan bahas soal mengenai kaidah pencacahan dari buku Matematika Wajib SMA kelas 12 dari buku Viva Pakarindo Kurikulum 2013. Nah, di sini kita akan bahas soal uji kompetensi 8 halaman 98 dari buku ini, yaitu menjurus ke materi permutasi siklis. Nah, di sini ada sampel soalnya, banyak susunan 9 orang yang duduk mengelilingi meja bundar sama banyak cara anggota organisasi duduk melingkar pada rapat dengan ketentuan tertentu. Oke, langsung saja kita bahas mulai dari nomor 1. Nah, di sini sebelumnya pertama dari permutasi siklis sebenarnya ada satu ringkasan yang utama, yaitu ketika kita mengacak n unsur secara melingkar, yaitu n unsur diacak melingkar, itu banyaknya cara adalah ada n-1 faktorial. Jadi ini rumus utamanya ya, yaitu ketika ada n unsur diacak melingkar itu banyaknya tuh n-1 faktorial. Oke, langsung ke soal nomor 1. Di sini ada 9 orang duduk mengelilingi meja bundar. Nah, di sini kan ditanya berapa banyak susunan duduk yang berbeda dari 9 orang tersebut. Nah, artinya ini kan 9 orang itu kan 9 unsur mengelilingi meja bundar, berarti kan melingkar kan, 9 orang itu duduk melingkar, berarti banyaknya susunan ya sudah 9 min 1 faktorial, ya kan, jadi 8 faktorial. Jadi jawabannya adalah 8 faktorial, atau kalau dihitung boleh dihitung jadi 40.320. Ini jawab 8 faktorial atau 40.320 boleh-boleh saja, sama aja. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Di sini 7 orang pengurus mengadakan rapat. Nah, mereka duduk mengelilingi meja bundar. Oke, berarti ini melingkar ya, 7 orang melingkar. Dengan berapa cara mereka dapat duduk mengelilingi meja bundar? Berarti 7 orang duduk melingkar, berarti banyaknya ya 7 min 1 faktorial, yaitu 6 faktorial. Nah, atau jawabannya 720 kalau dihitung. Oke, 6 faktorial saja tidak apa, atau 720 ke tidak apa. Nah, oke, langsung kita ke nomor 3. Suatu keluarga yang terdiri dari 5 orang mengelilingi sebuah meja makan yang berbentuk lingkaran. Oke, berarti kan ini sama aja kayak sebelumnya ya, 5 orang duduk melingkar. Di sini ditanya berapa banyak cara agar mereka dapat duduk mengelilingi meja makan dengan urutan berbeda. Ya sudah, langsung saja kita hitung 5 min 1 faktorial, yaitu 4 faktorial, atau kalau kita hitung adalah 24. Oke, paham ya? Oke, lanjut ke soal nomor 4. 7 orang duduk mengelilingi meja bundar. Ya sudah, kayak sebelumnya, melingkar. Tapi di sini pertanyaannya, tentukan banyaknya cara 7 orang tersebut duduk jika, nah ini ada jikanya, yaitu ada syaratnya, 2 orang selalu duduk berdampingan. Nah, gimana tuh? Nah, kalau kita misalkan 7 orang itu ada A, B, C, D, E, F, G, terus ada 2 orang yang selalu duduk berdampingan. Misal ini A sama B selalu duduk berdampingan. Ya sudah, kita ikat dulu, karena berdampingan kan, kita ikat dulu jadi X gitu. Nah, sehingga yang tersisa itu X, C, D, E, F, G. Ini kita acak secara melingkar. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 unsur yang kita acak secara melingkar. Jadi banyaknya adalah 6 min 1 faktorial, yaitu 5 faktorial. Ya kan? Nah, tapi di sini belum selesai, karena AB ini bisa kita acak lagi. 2 unsur ini kan bisa AB bisa BA, ya kan? 2 unsur ini kalau kita acak kan 2 faktorial. Ya sudah, berarti 5 faktorial dikali 2 faktorial, banyaknya keseluruhannya. Sudah, 5 faktorial dikali 2 faktorial. 5 faktorial kita dapat dari 6 unsur yang kita acak.
yaitu 6 min 1 faktorial. Terus AB ini kita dapat 2 faktorial. Nah, kenapa AB enggak 2 min 1 faktorial? Ya karena ini sudah kita acak melingkar. Jadi 6 unsur tadi udah kita acak melingkar. Terus yang 2 ini ya sudah, kita enggak usah pakai rumus yang n-1 faktorial, tapi langsung saja ini 2 faktorial. Jadi jawabannya kalau kita hitung 120 dikali 2 yaitu 240. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 5. Ya, di sini ada 8 orang pengurus di suatu organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan 5 orang seksi mengadakan rapat. Mereka duduk mengelilingi meja bundar. Oke, di sini melingkar. Tapi di sini pertanyaannya tentu kan banyaknya cara mereka duduk tersebut jika. Nah, ini syaratnya jika ketua, bendahara, dan sekretaris harus duduk berdampingan. Oke, berarti ini mirip-mirip sama soal nomor 4 tadi kan ya. Yaitu kita tulis dulu ketua, sekretaris, bendahara, terus 5 orang seksi, seksi 1, seksi 2, seksi 3, seksi 4, seksi 5. Nah, di sini syaratnya ketua, bendahara, sama sekretaris duduk berdampingan. Ya sudah, ketua, bendahara, sekretaris kita ikat jadi satu biar selalu berdampingan jadi X gitu. Nah, artinya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 unsur yang kita acak secara melingkar. Ya kan? Berarti banyaknya tuh 6 min 1 faktorial karena ada 2, 3, 4, 5, 6 unsur kita acak secara melingkar. Tapi di sini belum selesai. KSB, ketua, sekretaris, bendahara masih bisa kita acak. Itu ada 3 unsur kita acak jadi 3 faktorial. Nah, kenapa enggak 3 min 1 faktorial? Kayak tadi kita udah mengacak X1, S1, S2 sampai S5 menjadi lingkaran. Jadi ini itu udah kita acak jadi lingkaran melingkar gitu kan ya. Nah, tapi di sini ada 3 unsur. Jadi kalau kita udah mengacak ini lingkaran, ya sudah 3 unsur ini enggak usah kita acak jadi lingkaran, langsung aja 3 faktorial. Jadi jawabannya adalah 5 faktorial dikali 3 faktorial sehingga kita dapat 720. Oke. Paham ya? Ya, kita lanjut ke soal nomor 6. Di sini ada 5 siswa kelas 10, 3 siswa kelas 11, 4 siswa kelas 12. 5 10, 3 11 sama 4 kelas 12. Nah, di sini mereka duduk di kantin mengelilingi meja bundar. Oke, melingkar lagi. Dengan berapa cara mereka duduk dapat berapa dengan cara mereka dapat duduk jika siswa yang kelasnya sama selalu duduk berdampingan. Oke, seperti sebelumnya yang duduk berdampingan kita ikat dulu. Kita ikat yang kelas 10 kita ikat jadi satu, yang kelas 11 kita ikat jadi satu, yang kelas 12 kita ikat jadi satu karena yang siswa kelasnya sama selalu duduk berdampingan. Nah, di sini artinya tinggal 3 unsur, 1 2 3 unsur yang kita acak secara melingkar yaitu di meja bundar. Artinya 3 min 1 faktorial kan. Nah, seperti sebelumnya di sini kan ada 5 orang. 5 orang ini kita acak berarti 5 faktorial. Bukan 5 min 1 karena kita udah di sini udah pakai yang melingkar. Ya sudah 5 orang ini enggak usah kita pakai yang melingkar. Ya kan? Terus begitu juga yang 3 orang ini kita acak jadi 3 faktorial. Nah, begitu juga yang 4 orang ini kita acak jadi 4 faktorial. Jadi jawabannya adalah 2 faktorial kali 5 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial. Sebenarnya jawab gini aja sudah benar ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Di sini kita punya ada 4 orang tamu berkebangsaan Inggris, 4 Inggris. Terus ada 3 orang tamu berkebangsaan Prancis, 3 Prancis. Terus di sini ada 5 orang tamu berkebangsaan Belanda, berarti 5 Belanda. Kemudian ada 2 orang lagi Jepang. Oke, 2 Jepang. Nah, di sini para tamu tersebut duduk bersama-sama mengelilingi meja bundar. Berarti melingkar kan? Oke. Dengan berapa cara mereka duduk? Jika tamu yang berkebangsaan sama selalu duduk berdampingan. Oke, seperti sebelumnya yang duduk berdampingan kita ikat dulu. Inggris kita ikat jadi satu, Prancis kita ikat jadi satu, Belanda kita ikat jadi satu, Jepang juga kita ikat jadi satu. Artinya di sini tinggal 1 2 3 4 unsur yang kita acak secara melingkar di meja bundar, ya kan? Jadi 4 unsur kita acak melingkar, berarti min 1 faktorial. Nah, kemudian
yang 4 orang Inggris ini masih bisa kita acak jadi 4 faktorial. Yang 3 orang ini masih bisa kita acak jadi 3 faktorial. Yang 5 orang Belanda ini kita bisa acak 5 faktorial. Yang 2 orang Jepang bisa kita acak 2 faktorial. Sehingga jawabannya adalah 3 faktorial dikali 4 faktorial dikali 3 faktorial dikali 5 faktorial dikali 2 faktorial. Oke, ini aja begini aja nggak apa ya, nggak usah dihitung detail gitu. Sebenarnya yang penting Anda paham konsepnya. Nah, oke, lanjut ke soal nomor 8. Di sini sebuah rapat akan diikuti ketua, wakil ketua, sekretaris, dan 3 anggota. Oke, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan 3 anggota. Anggota 1, anggota 2, anggota 3. Mereka akan duduk mengelilingi meja bundar. Oke, ini melingkar lagi kan ya. Jika ketua harus duduk di antara wakil ketua dan sekretaris. Oke, ini syaratnya. Oke, berarti ketua harus di tengah, wakil, sekretaris gitu kan ya. Oke, ini hapus dulu. Syaratnya ini. Berapa banyak cara duduk dalam rapat tersebut? Oke, karena ketua harus di antara sekretaris sama wakil, berarti kan mereka harus duduk berdampingan kan? Ya kan? Jadi kita ikat jadi satu. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi tinggal 4 yang kita acak secara melingkar. Berarti 4 min 1 faktorial. Tapi di sini 3 orang ini masih bisa kita acak. Yaitu tapi ketuanya tetap di tengah karena ketua di antara wakil dan sekretaris. Oke, ketuanya tetap di tengah. Berarti yang kita acak W sama S, wakil sama sekretaris. Yaitu sebanyak 2 faktorial karena wakil sekretaris kan ada 2 unsur kan ya. Sudah, kita hitung 3 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi jawabannya adalah 6 dikali 2, 12 cara. Jadi gitu. Oke, paham ya? Badum tes. Sekian, semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.